Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali kita di mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Bapak akan coba absen satu-satu. Yang pertama Muhammad Imansyah, Hadir, Pak. Angga Fasyar, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Muhammad Otmar, Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Di sini Bapak akan menyampaikan outline dari yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita akan bahas terlebih dahulu terkait deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga metode pembelajaran dan sistem penilaian, dan keempat kita masuk ke materi pembelajaran. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan artificial neural network. Oke, sebelum membahas mengenai deskripsi mata kuliah, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu identitas dari mata kuliah ini. Ini dilaksanakan pada semester gasal gitu ya. Kemudian kode mata kuliahnya itu KL418 dan statusnya ini adalah mata kuliah wajib. Bobot SKS yaitu 2 SKS. Adapun mata kuliah prasyarat itu teman-teman harus lulus statistika, aljabar linear, dan pemrograman. Artinya teman-teman semuanya udah lulus karena bisa mengontrak mata kuliah ini. Pengampu mata kuliahnya itu adalah Bapak sendiri yaitu Ishak Aryawan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan pemahaman dan penerapan teknik dan metode kecerdasan mesin serta kekurangan, kelebihan, dan aplikasinya yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam dunia nyata. Jadi teman-teman akan belajar mengenai metode kecerdasan mesin gitu ya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini itu ada 6. Yang pertama yaitu rekan-rekan semua memiliki pemahaman dasar-dasar kecerdasan buatan yang meliputi agen cerdas, algoritma pencarian, first order logic, penalaran, dan pembelajaran. Pada CPMK pertama ini akan kita bahas di 3 pertemuan. Kemudian yang kedua mampu memahami berbagai metode pencarian, gitu ya, seperti informed search, uninformed search, kemudian genetic algorithm search. Di sini kita akan bahas di 2 pertemuan. Kemudian yang ketiga, mampu memahami berbagai representasi pengetahuan, seperti proportional logic, inference, kemudian first order logic. Nah, ini kita akan bahas selama 2 pertemuan juga. Kemudian CPMK yang keempat, yaitu mampu memahami metode algoritma learning, seperti decision tree dan jaringan syaraf tiruan. Nah, ini kita membahasnya di 3 pertemuan. Kemudian yang kelima adalah mampu mengetahui elemen-elemen serta tahapan-tahapan dari computer vision. Ini kita akan bahas 1 pertemuan. Dan yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan materi-materi kecerdasan buatan pada industri atau pemerintahan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Nah, pada CPMK yang terakhir ini kita ada 3 pertemuan. Jadi itu adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang rekan-rekan semuanya akan dapatkan di mata kuliah ini. Adapun metode pembelajaran dan sistem penilaiannya, yang pertama metode pembelajaran itu yaitu menggunakan project based learning, problem based learning, dan case method. Kemudian media pembelajarannya sinkron, yaitu kuliah tatap muka seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian asinkron, kuliahnya nanti akan menggunakan spot gitu ya, spot UPI, di mana materi atau video akan diupload di sana. Sistem penilaiannya itu Bapak bagi menjadi 4, yaitu aktivitas mahasiswa, kemudian ujian tengah semester, tugas, dan ujian akhir semester. Nah, proporsi bobotnya aktivitas mahasiswa itu 5%,
ujian tengah semester 20%, tugas 40%, dan ujian semester 35%, totalnya 100%. Kemudian untuk skala penilaian, jika rekan-rekan semuanya ingin mendapatkan nilai A, nilainya harus 92, di atas 92 gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan metode pembelajaran dan sistem penilaian yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk rubrik penilaian proyek akhir, karena nantinya di akhir ada proyek, indikator penilaiannya itu ada 6, yaitu pemilihan studi kasus dan arsitektur transfer learning, kemudian pengolahan data, implementasi model, evaluasi model, laporan dan dokumentasi, serta presentasi dengan bobot yang berbeda-beda setiap indikator, yang totalnya 100%. Untuk bahan referensi yang Bapak gunakan di sini ada 4 yang utama. Referensi lainnya itu nantinya akan diupdate berdasarkan jurnal-jurnal yang terbaru. Yang pertama itu buku dari Russell dan Norvig, yaitu Modern Approach. Kemudian dari Amrisal dan Aini, yaitu mengenai kecerdasan buatan. Kemudian Putra 2018, dia membahas bukunya mengenai pengenalan pembelajaran mesin dan deep learning. Yang keempat adalah Gonzalez dan Woods. Ini adalah buku dasar untuk mengenal digital image processing. Nah, yang kelima adalah referensi lain gitu ya, yang akan diambil di jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang terbaru. Oke, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Kita di pertemuan 10 yang membahas mengenai jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Nah, sebelum kita membahas ini, sebelumnya Bapak sudah minta rekan-rekan semuanya untuk teman-teman semuanya baca 30 menit sebelum perkuliahan ini. Nah, Bapak ingin menanyakan ke rekan-rekan semuanya, apa itu jaringan syaraf tiruan? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Angga? Izin menjawab, Pak. Ya. Jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah model yang terinspirasi oleh sistem saraf otak manusia dalam melakukan klasifikasi data. Atau dengan kata lain, neural network sebenarnya itu mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih, Angga. Ada yang lain, rekan-rekan semuanya? Mungkin Anissa? Oke Pak, mungkin hampir sama dengan Angga, tetapi menurut saya jaringan saraf tiruan atau artificial neural network itu merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari unit-unit pemroses yang saling terhubung atau neuron. ANN ini dirancang untuk belajar dari data dan mengenali pola, melakukan prediksi, dan tugas-tugas lain dalam meniru cara kerja otak dalam memproses informasi, begitu Pak. Oke, terima kasih Anissa dan Angga ya. Oke, kita bahas ya. Jadi seperti yang rekan-rekan semua katakan bahwasanya ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia gitu ya. Jadi model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam memproses sebuah informasi. Nah, dia ini tersusun dalam lapisan-lapisan yang saling terhubung satu sama lain. Apa yang lapisan-lapisan apa? Yaitu lapisan neuron gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah otak kita gitu ya, jaringan otak kita. Nah, jaringan otak kita inilah yang menginspirasi jaringan syaraf tiruan gitu ya. Nah, ANN ini seperti yang dikatakan sebelumnya terinspirasi dari neuron biologis di otak gitu ya, yang menerima sinyal dari neuron itu melalui sinapsis ini gitu ya, melalui sinapsis. Nah, sedangkan di ANN ini dia menggunakan bobot gitu ya, dan fungsi aktivasi untuk menentukan output suatu neuron. Jadi apa yang disampaikan oleh Angga dan Anissa itu sudah tepat gitu ya, terkait definisi dari jaringan syaraf tiruan. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, model dari struktur jaringan syaraf tiruan ini
rekan-rekan bisa lihat bahwasanya itu ada input, bobot, kemudian di sini summon function gitu ya, kemudian outputnya gitu ya, output atau neuron outputnya, di mana di sini adalah arsitektur ya, bentuk arsitektur dari ANN secara umum gitu ya. Nah, kalau kita memodelkan secara matematika atau matematis, di mana inputannya itu mulai dari X0 sampai dengan Xn, jumlah inputnya kan tergantung jumlah data gitu ya, atau jumlah kelas yang diinginkan. Kemudian pada setiap inputan ini ada namanya bobot, kemudian bobot ini setiap inputan memiliki gitu ya, memiliki bobot, dan satunya lagi ada bias. Nah, bobot ini nantinya akan kita hitung gitu ya. Setelah kita mendapatkan bobot terbaik, kita lakukan summing function atau melakukan penjumlahan dan perkalian. Setelah kita mendapatkan summing function-nya gitu ya, maka diproses di fungsi aktivasi untuk mendapatkan outputnya. Nah, persamaan yang digunakan itu adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi kita kalikan bobot dengan inputannya, kemudian nantinya kemudian dijumlahkan semuanya seperti itu ya. Nah, apa itu summing function? Ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu mencari rata-rata bobot gitu ya dari semua elemen input. Jadi intinya adalah mencari rata-rata bobot. Kemudian di sini untuk atau bentuk sederhananya adalah mengalihkan gitu ya semua elemen input dengan bobot dan menjumlahkannya. Ya. Adapun karakteristik dari jaringan syaraf tiruan itu ya pastinya namanya algoritma pembelajaran gitu ya, pengalaman gitu ya. Jadi artinya kita training gitu, kita latih terlebih dahulu. Nah, JST ini karakteristiknya itu dia hanya bisa mengolah data numerik, sehingga harus diubah dulu menjadi data numerik, mau data image, teks, dan video itu semuanya harus diubah dulu ke data numerik. Kemudian dia tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Jadi semua luaran, kesimpulan itu ditarik berdasarkan pada pengalamannya gitu ya, melalui proses pembelajaran. Kemudian JST ini dimasukkan pola-pola input dan output. Lalu di training untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Jadi seperti yang dijelaskan Anissa, itu adalah pola-pola juga ya tadi ya. Jadi JST ini karakteristiknya itu sebenarnya untuk mencari pola terbaik dari sebuah data. Ini 3 yang inti, ada yang namanya arsitektur jaringan, ya pola hubungan antar neuron gitu ya. Kemudian ada bobot-bobot sambungan, kemudian ada fungsi aktivasi. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ini. Yang pertama arsitektur jaringan. Jadi pada jaringan syaraf tiruan itu neuron-neuron dikumpulkan dalam lapisan-lapisan gitu ya, disebut dengan lapisan neuron atau neural layer. Neuron-neuron ini pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Seperti tadi ya, contohnya seperti ini kita punya inputan, nantinya akan dihubungkan dengan berbagai macam layer. Nah, ini adalah 1 layer, ini 2 layer, ini 3 layer gitu ya. Seperti ini nanti akan dihubungkan. Nanti akan dihubungkan seperti ini ya. Seperti ini. Ini bentuknya kita, bentuk arsitektur ini. Nah, di sini jika ada, itu pasti akan melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, yang kedua ini yang Bapak lingkari itu disebut dengan hidden layer. Nah, ini adalah klasifikasinya, ada jaringan lapisan tunggal gitu ya. Jaringan lapisan 2 ya, 2 lapisan, yaitu lapisan input dan lapisan output aja gitu ya. Nah, setiap neuron yang terhubung itu pastinya akan ada bobotnya gitu ya, ada bobot. Kemudian jaringan lapisan banyak. Nah, jaringan lapisan banyak ini itu yang tadi hanya 2 lapisan gitu ya, input dan output, sekarang ada yang namanya lapisan tersembunyi atau hidden layer gitu ya. Nah, setiap yang terhubung itu pasti akan ada bobotnya gitu ya, bobotnya. Nah, jumlah lapisan tersembunyi terserah mau berapapun yang teman-teman akan berikan. Makin banyak lapisannya itu komputasinya maka makin lama karena banyak bobot yang akan dihitung seperti itu.
Tetapi dengan makin banyaknya lapisan itu sendiri, itu akan meningkatkan performa dari model tersebut ya. Hasil evaluasinya maka bisa semakin meningkat dengan meningkatnya juga lapisan tersembunyi. Kemudian yang ketiga itu fungsi aktivasi ya. Nah, fungsi aktivasi ini itu dipakai untuk menentukan luaran suatu neuron gitu ya. Nah, jadi merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau Shemin function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Nah, kemudian beberapa fungsi aktivasi GST diantaranya threshold, hard limit, sigmoid, dan identitas. Ini adalah gambarannya, ini adalah hard limit, kemudian thresholding. Nah, thresholding itu ini ya thresholding. Nah, thresholding ini kita nentuin nantinya nilai yang tepat untuk nilai thresholdingnya. Apakah 2, 3, 4, tergantung representasi data yang ada. Nah, ini adalah fungsi linear, sigmoid gitu ya. Ada banyak fungsi aktivasi. Nah, sebelum Bapak lanjut ke membahas terkait model have, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ya terkait model have. Gimana? Kita akan membahas mengenai model gitu ya, model have, model yang yang pertama kali gitu ya, yang tertua menggunakan pembelajaran terawasi. Jadi ini adalah model sederhana yang berkaitan dengan ANN itu sendiri. Dia diusulkan oleh Donald Oldingham itu pada tahun 1945, itu pengembangan dari metode McCulloch-Fitch. Nah, metode McCulloch-Fitch ini metode yang terkhusus menggunakan data biner. Kalau dia bukan data biner, itu maka prosesnya akan sulit gitu ya, tidak akan bisa diselesaikan, sehingga muncullah yang diusulkan oleh Oldingham ini, di mana pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot dan bias secara kontinu. Sedangkan McCulloch-Fitch ini dia menghitung bobot dan biasnya itu dihitung secara manual atau secara analitik atau trial and error gitu ya. Sedangkan model have ini dia secara otomatis gitu ya mengupdate bobotnya. Kemudian ini adalah aturan dari model have itu sendiri. Nah, aturannya itu bisa kita lihat di sini. Ini jaring arsitektur sama dengan yang awal ya. Bapak sudah jelaskan ada input, ada bobot, kemudian ada summon function, kemudian ada fungsi aktivasi. Kemudian prosesnya itu inisialisasi bobot terlebih dahulu ya. Kemudian memasangkan setiap input dan targetnya gitu ya, input dan targetnya. Yang ketiga yaitu perbaiki bobotnya. Jadi misalnya data pertama kita udah mendapatkan bobotnya, nanti di data keduanya kita perbaiki lagi bobotnya sampai di akhir mendapatkan bobot terbaik. Sama halnya dengan bias, itu kita perbaiki dari awal sampai akhir data terakhir gitu ya. Nah, biasanya untuk model have rule ini itu menggunakan menggunakan fungsi bipolar gitu ya, menggunakan fungsi bipolar ini, menggunakan fungsi bipolar dengan thresholding. Jadi dia menggunakan itu untuk menentukan fungsi aktivasinya atau menentukan outputnya. Oke, yang pertama ini contoh soalnya kita menggunakan logika N gitu ya, dengan memasukkan dengan masukan dan keluarannya bipolar. Yang pertama kita inisialisasi bobot ya, di mana bobot awalnya itu pastinya 0 gitu ya, dari W1, W2 sampai biasnya itu kita masukkan 0 ya, kemudian X1-nya itu adalah min 1, X2 min 1, Y-nya itu min 1. Dari mana? Itu dari data kita ini. Ini adalah data masukannya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini data masukannya, di mana data ini itu min 1, X2-nya min 1, dan targetnya adalah min 1 gitu. Ini X2, ini targetnya, ini X1-nya ya.
Nah, ini adalah data pertama. Data kedua yang mana? Data kedua yang ini, yang kedua ini, yang ketiga adalah ini gitu ya. Ini yang ketiga, dan ini yang data keempat. Seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu update bobot terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita update bobot dan biasnya pada data ke-1. Maka yang kita gunakan adalah data yang paling atas itu ya. Paling atas itu. Nah, ini adalah W1. Baru itu adalah W1 lama ditambah X1 dikali Y gitu ya. Nah, W1 lamanya yang mana? W1 lamanya adalah yang ini. Ya, W1 lamanya yang ini, 0 ini. Hasilnya sama dengan 1 gitu ya. W1 barunya itu 1. W2 barunya berapa? W2 lama ditambah X2 dikali Y. Nah, yang mana ini W2 lamanya? W2 lamanya adalah yang ini. Gitu ya, yang ini. Hasilnya juga 1 ya, teman-teman. Kemudian yang baru bias barunya yang mana? Yaitu bias lama yaitu 0 ditambah dengan Y atau targetnya. Y ini kan target ya. Jadi 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Nah, ini adalah perubahan bobot yang kita dapatkan dari data ke-1. Nah, apakah cuma sampai di sini untuk menentukan bobotnya? Tidak. Jadi kita akan cari sampai dengan data ke-4 karena kita ada 4 data. Nah, data keduanya itu adalah X1-nya min 1, X2 1, Y atau targetnya adalah min 1. Nah, nanti kita kalikan lagi. Itu W1 lama ditambah X1 dikali Y. W1 lamanya yang mana? Nah, bukan lagi yang 0 ini gitu ya. Bukan lagi yang 0. Tapi W1 lamanya adalah yang kita dapatkan di data pertama ini gitu ya. Di data pertama ini. Sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian W2 baru yang mana? W2 lama ditambah X2 dikali Y yang mana? Berarti yang satu ini gitu ya, yang satu ini. Artinya hasil perkaliannya adalah dan penjumlahannya adalah 0. Kemudian biasnya yang mana? Tinggal ditambahkan dengan targetnya. Targetnya sama, min 1. Jadi sekarang biasnya adalah min 2. Yang lamanya juga yang ada di data pertama. Nah, yang ketiga seperti apa? Update bobot di data ketiga itu yang bobot lamanya adalah bobot yang ada di data kedua tersebut gitu ya. Tadi ada 2 gitu ya. 2 gitu. Hasilnya adalah 1. Datanya ini adalah data ketiga ya. Data yang di sini yang kita ambil. Ya, ini yang kita ambil. Nah, kemudian W2 barunya berapa? Jadi W2 barunya ya W2 lama yang tadi adalah 0 di data kedua gitu ya. Kemudian menghasilkan nilai 1. Kemudian biasnya itu diambil dari bias lama. Data kedua ditambah dengan targetnya, outputnya. Menghasilkan min 3. Karena targetnya juga di sini adalah min 1 ya, teman-teman. Kemudian data keempat itu diambil dari data ini ya, 1 1 1. Kemudian nanti di update lagi bobotnya. Jadi W1 lama itu adalah data yang bobot dari data ketiga yaitu 1, artinya 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2. Ini juga 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2. Biasnya itu ditambah dengan 1 ya, karena targetnya 1 bukan lagi min 1. Jadi dijumlahkan dengan 1 hasilnya min 2. Seperti itu. Jadi ini adalah proses untuk mengupdate bobot. Bobot yang mana kita ambil? Yaitu bobot terakhir ini, yaitu 2, 2, min 2. Nah, ini adalah bobot yang kita peroleh gitu ya, yang merepresentasikan semua data. Bobot inilah yang merepresentasikan semua data. Nah, nilai-nilai ini, nilai bobot dan bias inilah yang nantinya kita masukkan ke dalam summon function untuk mengecek nilai dari setiap data. Misalnya di data pertama itu X1-nya min 1, X2-nya juga min 1. Dikalikan dengan bobotnya yaitu 2 gitu ya. Kemudian dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena biasanya min 2. Sebenarnya persamaannya adalah plus di sini ya, plus B. Karena bobotnya min 2 jadi dikurang di sini. Menghasilkan min 6. Kemudian di sini kita pakai bobotnya 2 juga gitu ya, dikali dengan min 1. Kemudian
untuk data keduanya itu dikali dengan 2 hasilnya, kemudian dikurang bias 2 hasilnya adalah min 2 gitu ya, min 2. Kemudian data ketiga hasilnya min 2, jadi bobotnya masih sama yang kita gunakan, datanya aja berubah. Kemudian yang terakhir adalah nilainya adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, baru masuk ke fungsi aktivasi. Jadi kita aktivasi. Nah, di mana threshold yang kita gunakan, yaitu 0 di sini ya. Jika lebih kecil dari 0, maka masuk ke kelas min 1, kita biasanya sebutnya, kita sebut saja kelas A. Kemudian, jika lebih atau sama dengan 0, itu kita sebutnya di sini kelas B, atau masuk ke kelas 1. Gitu ya. Sehingga setelah kita cek, min 6 itu lebih kecil dari 0, berarti dia masuk ke kelas A gitu ya, masuk ke kelas A, yaitu kelas min 1, kemudian yang kedua adalah min 2, kurang dari 0 juga, berarti dia juga masuk ke kelas A atau min 1, kemudian yang data ketiga juga sama, dan data keempat 1. Nah, ini adalah nilai, kita bisa sebut ini sebenarnya nilai hasil latihnya atau nilai trainingnya gitu ya teman-teman. Nah, nilai trainingnya. Nah, ini udah sama dengan nilai data kita ya, data kita ini gitu ya, sama dengan data yang awal ini ya, yang N ini. Sama dengan itu, sehingga hasilnya kalau kita iniin, hasil trainingnya itu 100%. Nah, misalnya nanti kita mau testing, misal punya data baru, yaitu datanya itu min 2, 1 gitu ya. Data pertamanya min 2, data keduanya 1. Nah, nanti tinggal dikalikan aja di summon function ini dengan menggunakan bobot-bobot ini. Hasilnya berapa misalnya. Misalnya dia min gitu ya, hasilnya min. Sehingga dia masuk ke kelas min 1 berarti. Jika ada data min 2 dengan 1, berarti dia masuk ke kelas min 1 atau kelas A. Seperti itu ya prosesnya. Nah, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oh iya Pak. Mungkin di sini saya mau mengkonfirmasi aja ya Pak, berarti model ANN itu tuh ditentukan sama bobot ini ya Pak. Maksudnya berarti bobot ini tuh nentuin gimana baik buruknya model yang dihasilin nanti sama ANN-nya itu ya Pak. Oke, benar Otmar. Jadi sebenarnya ANN itu lebih bagaimana kita mencari bobot terbaiknya gitu ya, yang merepresentasikan dari data kita. Kan ANN sekarang itu memproses data yang cukup banyak gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari bobot terbaik yang merepresentasikan semua data sehingga hasilnya itu bisa baik. Makanya kita nantinya akan belajar lebih lanjut, ada yang namanya learning rate, berapa lama dia akan belajar, kemudian fungsi aktivasi yang digunakan apa gitu ya. Itu untuk mendapatkan bobot-bobot yang terbaik. Seperti itu. Jadi memang ANN ini itu bisa dikatakan model terbaik itu ditentukan dari seberapa baik bobot yang didapatkan. Seperti itu. Otmar. Gimana Otmar? Baik Pak, sudah semakin jelas Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana Angga? Anissa? Paham? Paham, Pak. Oke, cukup ya. Mungkin karena semuanya sudah paham terkait materi kali ini, nanti kita bisa diskusi lagi melalui spot gitu ya. Silakan ditanyakan apa yang belum dimengerti. Nah, ini latihan untuk teman-teman semuanya. Nanti, kalau tadi prosesnya angka kan mempunyai pola-pola gitu ya. Pola ke-1 itu seperti apa, pola kedua seperti apa, dan pola ketiga. Nah,
kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.